Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Taufik Esa, NIP 19820831 2010011013, pangkat golongan penanta tingkat 1 3D, jabatan Polisi Pamong Praja Ali Muda, instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau. Bersama ini saya sampaikan portofolio dinamis guna persyaratan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke jabatan Polisi Pamong Praja Ali Madya. Mari kita saksikan. Salam Praja. Rencana strategis rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau. Latar belakang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Restra. Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Landasan hukum. Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. C. Peraturan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. D. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi perencanaan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maksud dan tujuan Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau dimaksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun program dan kegiatan guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun tujuan penyusunan Rentra Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau adalah 1. Memberikan jabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam perencanaan strategis, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, arahan, kebijakan, dan program pembangunan jangka waktu 5 tahun. 2. Menyediakan pedoman dalam menyusun renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan RKA. Gambaran pelayanan perangkat daerah, tugas, fungsi, dan struktur Polisi Pamong Praja. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas 1.
perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan. 6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi, susunan, organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Sekretariat. 3. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan. 4. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 5. Bidang perlindungan masyarakat. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja. Sumber daya manusia, karyawan atau karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 101 pegawai yang terdiri dari 31 pegawai negeri sipil dan 70 tenaga bantuan dengan perincian sebagai berikut. 1. Menurut golongan. Golongan 1 kosong, golongan 2 6 orang, golongan 3 17 orang, golongan 4 8 orang. Menurut pendidikan S2 9 orang, S1 10 orang, SLTA 12 orang. Tenaga bantuan 70 orang. Sarana prasarana. Sarana jumlah kendaraan sebagai berikut. Kendaraan roda 6 2 unit, kendaraan roda 4 6 unit, sepeda motor 6 unit. 2. Prasarana. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau terletak di Jalan Oberilmetan nomor 114 Pulang Pisau. Kinerja pelayanan Satpol PP. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Restra OPD ditunjukkan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan realisasi pencapaian target kinerja sasaran program dan kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan realisasi Restra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja 5 tahun OPD dan atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakikatnya, upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat secara umum.
pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun. Sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum integrasi secara optimal sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal, yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut yaitu masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Pulang Pisau yang terjadi di masyarakat. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau. Tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sasaran kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat. Indikator tujuan atau sasaran persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Strategi dan arahan kebijakan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi agar penyampaian visi dan misi berkenaan dengan tujuan, sasaran strategis dan arahan kebijakan. Strategis, Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan misi Bupati memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, diantaranya melalui 1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. 3. Penegakan peraturan perundangan. 4. Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Strategi tersebut didukung dalam satu arahan kebijakan sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arahan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan A. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional. B. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. C. Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan keuangan. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan A. Pemeliharaan rutin garing berkala gedung garing bangunan kantor. B. Penyediaan dan pemeliharaan rutin garing berkala kendaraan dinas garing operasional. 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan pencapaian kinerja SKPD. 4. Program penegakan peraturan perundang-undangan. A. Penegakan peraturan daerah secara justisi. B. Operasi ketertiban umum. 5. Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. A. Pengamanan umum dan penjagaan khusus. B. Pemantapan kewaspadaan dini masyarakat. 6. Program perlindungan masyarakat. A. Pembinaan dan mobilisasi Linmas. B. Pembinaan masyarakat. Penutup, rencana strategis Renstra Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau secara garis besar berisi program garis miring kegiatan, pencapaian program garis miring kegiatan garis miring
hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung pencapaiannya visi dan misi Bupati Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur rencana yang telah ditentukan. Demikian naskah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketertentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Jin, Dan, selamat siang. Selamat siang. Siap. Jin, masuk, Dan. Silakan. Terima kasih atas waktu telah berkenan masuk ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan terkait kegiatan kita dari rencana dinamis, rencana kerja tentang berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Siap. Adapun rencana dinamis kita untuk kegiatan Satpol PP yaitu dengan tupoksi pengamanan, Siap. pengawalan, Siap. patroli, Siap. deteksi dini. Siap. Nah, yang nantinya kita akan tuangkan ke rencana kerja guna untuk melaksanakan tugas kita per semesternya. Siap. Untuk pelaksanaan patroli dulu ya. Siap, Mungkin Dan. untuk patroli nanti kita akan laksanakan 1 hari 2 kali ya, Siap. siang dan malam. Siap. Nanti kita akan bikin regunya, lalu kita bikin jadwalnya Siap. secara berkala. Dan jangan lupa untuk kesiapannya dari anggota, Siap. terus sarana dan prasarana mobil dan lain-lainnya harus dicek sebelum melakukan kegiatan. Siap. Nah. Terkait untuk pengamanan dan pengawalan kepala daerah, nanti kita koordinasikan dengan bagian protokol, Siap. di mana nanti untuk pengamanannya, kegiatannya, anggota yang mengikuti pengamanan nanti bisa disesuaikan dengan kegiatan melalui informasi dari protokol. Siap. Selanjutnya untuk deteksi dini ya. Siap. Untuk deteksi dini nanti kita satu kabupaten ini ada 8 kecamatan ya. Siap, Dan. Nanti kita bagi berapa kecamatan dalam 1 triwulan. Siap. Nanti kita berkoordinasi dengan camat, Siap. polsek, dan lurah, di Siap. mana tempat yang kita akan melakukan deteksi dini. Siap. Kita lakukan pemetaan daerah rawan terantibum melalui informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait. Siap. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apakah sudah jelas atau ada yang dipertanyakan atau saran yang untuk sebagai masukan kegiatan kita nantinya? Siap. Semuanya jelas, Dan. Ya. Kalau jelas nanti kita susun dulu untuk rencana patroli. Siap. Bikin jadwalnya. Siap. Dan pembagian grup ya. Iya, siap. anggota. Iya. Nanti kita laksanakan kegiatannya dan hasil kegiatan nanti kita bikin laporan ke pimpinan kita. Siap, Dan. Udah, mungkin itu aja dulu. Siap. Nanti kita tindak lanjuti untuk pelaksanaannya. Siap. Siap.
Siap, mohon izin dan terima kasih atas penjelasannya dan. Siap. Mulai, laporan, laporan, gerak, tegak, gerak, lapor, Regu 1 telah melaksanakan tugas piket pengamanan di pos rumah jabatan Bupati Pulang Pisau dalam keadaan aman, kendali, dan kondusif. Laporan selesai, setelah itu saya serahkan kepada Regu 2. Lapor, Regu 2 siap menerima tugas piket pengamanan puncak Bupati Kabupaten Pulang Pisau dari Regu 1. Laporan selesai. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Di tempat, gerak. Terima kasih atas laporan serah terima tiket rumah jabatan Bupati Pulang Pisau dari Regu 1 kepada Regu 2 yang telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya untuk Regu 2 agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk piket pengamanan rujak Bupati Pulang Pisau. Saya harap tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan SOP yang telah kalian pahami selama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya arahkan. Apakah sudah jelas? Siap. Jelas. Terima kasih. Siap, gerak. Untuk mengakhiri dan mengawali tugas kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Serah terima telah dilaksanakan, selanjutnya dapat melakukan rencana dan kegiatan selanjutnya. Tanpa penghormatan, bubar jalan.